Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah ala alihi wasahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Summa qal faslun, bermula ini satu fasal. Wa awalun nisabil ibili khamsun, permulaan nisab unta 5 ekor. Nisab itu artinya kepemilikan minimal. Haul itu nisab itu kepemilikan minimal dari sisi kuantitas. Haul itu masa minimal kepemilikan. Cuma dalam Arab haul itu tahun, dari hijrah ke bulan hijrah ke bulan hijrah. Jadi nisab jumlah kepemilikan minimal, haul masa kepemilikan minimal. Jadi 5 ekor keluar. Wa fiha syatun, kalau 5 ekor itu keluar 1 ekor kambing biri-biri. Ai jaza'atu dha'nin. Jaza'atu dha'nin. Jaza'atu dha'nin mungkin kalau diterjemah itu kambing gembel atau kambing apa begitu. Tapi jaza'atu dha'nin itu laha sanatun wa dakhala fi saniyah. Umurnya setahun genap masuk 2 tahun. Jadi lebih setahun memasuki 2. Itu namanya jaza'ah. Jaza'atu dha'nin ya, jaza'ah namanya ya. Au saniyatu ma'zin atau saniyatu ma'zin. Ma'zin pun kambing. Apa saniyah itu? Laha sanatani, umurnya 2 tahun, dakhala fi salisah, masuk ketiga. Jadi 1 ke 2 namanya jaza'ah, 2 ke 3 namanya saniyah. Ya. Jadi kalau 5 keluar 1. Wa qauluhu, perkataan Syekh Abu Syuja', wa fi 20 syatani, kalau dia 10 ekor unta, 2 ekor kambing. Wa fi 15 salah satu syahin, kalau 15 keluar 3 ekor kambing. Wa fi 20 arba'un syahin, kalau 20 ekor unta, 4 ekor kambing. Bingung mana unta nih, tahu kaji aja. Rupanya mestilah macam kita nih pergi kebun binatang kan, telusuri kebun binatang tak dapat juga, sini tak dapat, sini tak dapat, mana unta ni, itu dia kan. Jadi tak perlulah. Jadi kadang waktu tu saya ibtidaiyah pun menghafal-hafal ni payah kali. Satu awak mau menggambarkan unta tu macam mana dulu, kalau sekarang kan mudah ya. Okay, baik. Wa fi 25 bintu makhadim al-ibli. Kalau jumlah untanya 25 ekor, keluarkan bintu makhad minal ibili, unta yang bintu makhad. Apa bintu makhad? Nanti ada di belakang. Kalau dia 36 keluar bintu labun seekor. Kalau dia 46 keluar hiqqah. Kalau dia 21 keluar jaza'ah. Jaza'ah ya. Unta ada jaza'ah, kambing pun ada jaza'ah. Kalau kambing tadi 1 2, 1 masuk ke kedua. Kalau unta apa pula? Nanti ada di belakang insyaallah. Wa fi 70 bintu labun, kalau dia 46 itu keluar 2 ekor bintu labun. Kalau dia 91 keluar 2 hiqqatani. Wa fi 121, kalau 121 salasu banati labun, 3 ekor bintu labun. Macam kita harap-haraplah nanti berfoto sama unta ya. Kalau orang pergi tanah suci kan rasanya kalau foto sama unta tu macam dah masuk surga kali. Unta ni senang ni, kendaraan Nabi ni kan. Ila akhirih sampai seterusnya. Zahirun ghaniyan syar'i, nyata sudah terang, tak perlu diterangkan lagi. Iyalah sama orang Arab tak perlu terangkan. Sama awak mana bintu labun, mana ini, mana tahu kita. Kan? Wa bintul makhad, bintu makhad itu sanatun dakhala fi tsaniyah. Jadi unta yang umur setahun genap masuk kedua itu namanya bintul makhad. Bintul labun dia 2 tahun masuk ke 3. Hiqqah itu 3 tahun masuk ke 4, jaza'ah 4 tahun masuk ke 5. Itu dia. Lain-lain kan. Kalau madrasah mah tak mau hafal, nanti keluar ujian. Sini tak usah lah kan. Yang penting tahu bahwa agama ajarkan ada hak orang lain pada unta kita, gitu saja. Summa fi kulli 40 bintu labun, setiap 40 ekor seekor bintu labun. Maksudnya macam mana tu? Summa ba'da ziyaratis alami'atin wahidah 20. Kemudian lebih 9 daripada 121. Jadi berapa itu? 121 lebihkan 9. 130.
wa ziyadati 20 ba'da tis'i. Dan tambah 10 setelah tambah 9. 140. Kan bilang aja 140 kan gitu kan. Bilang aja 130. Tapi begitulah sastra, bukan sastra Arab umum, sastra Arab kuno dulu. Kuno dalam kaitannya dengan kita sekarang. Gitu. Ini ribuan tahun yang lalu. Kan? Nggak kena sama kita. Makanya anak-anak sekarang, madrasah sekarang, dia kalau mampu baca kitab Turos, itu paten. So, sastranya itu. Macam ini dia. Kemudian tambah 9 terhadap 121. Bilang aja 130. Kan? Dan tambah 10 setelah tambah 9. Kan benar. Tapi begitulah sastra tempo dulu yang wajar kita hargai. Jadi kosakatanya pilihan, strukturnya juga pilihan. Jadi nggak bisa sama. Bagi kita sekarang, makanya sekarang ulama belakangan ini termasuk dalam madzhab Imam Syafi'i menyusun kitab cara kontemporer. Dulu nggak ada titik, nggak ada koma, apalagi alinea. Kalau sekarang titik koma ada, alinea ada. Jadi sudah mudah disusun cara kita sekarang, ya. Wa jumlatul kalimatu nabawan, jumlahnya 140. Yastaqimul hisabu ala anna, maka ditegakkanlah hitungan, dilaksanakanlah hitungan itu anna fi kulli arba'ina bintalabun. Setiap 40 seekor bintu labun, setiap 50 satu hiqqah. Ya. Wa fi mi'atin wa arba'ina 140 dua hiqqah satu bintu labun. Jadi kalau 140 dia 140 ekor. Itu 140 ekor, 2 hiqqah, 1 bintu labun. 140 itu kan 50 tambah 40. Gitu cara ngitungnya. 50 tambah 40. Jadi 2 hiqqah, 1 bintu labun. Yang 50 itu 1 hiqqah. Jadi 250, 2 hiqqah, 140, 1 bintu labun. Pening pahlawan. Udah, enggak ngerti udah, enggak apa-apa. Gitu. Iya, itu maksud. Jadi cara mualim yang maksud mualim itu, kalau nanti kita menjadi guru, mudahkan peserta didik faham. Karena nomor 1 itu sudah menjadi beban pikiran membayangkan unta. Kami dulu, kalau sekarang tidak. Membayangkan kambing sama biri-biri. Awak tidak, iya mana tahu anak-anak. Semua sama aja lah. Kambing sama, rupanya kambing biri-biri beda. Itu mana lagi bisa kita? Jadi mudahkan, ya. Wa fi mi'atin wa khamsah salat hiqqah. Sedangkan 150 unta, 3 hiqqah. 50. Hakala, begitulah hadiah. Jadi nanti mana, misalnya kata 160. 160 itu 50 tambah 10 atau 40 kan gitu. Jadi 4 bintu labun. Banyak kali ya untanya gitu. Udah nggak usah teruskan, ya. Biar aja lah itu orang Arab yang punya unta. Kita berputus sama unta pun jadi. Pergi kebun binatang. Ada. Kan? Ya. Baik. Faslun, bermula satu fasal. Wa awwalun nisabil baqari salasuna. Permulaan nisab sapi situ. Sapi 30. Permulaan nisab sapi 30 ya. Fajibu fiha fi ba'd an-nusakh wa fihi ay nisabi. Wajib pada 30 itu dalam sebahagian naskah manuskrip bukan fiha tapi fihi. Kalau fiha maksudnya pada jumlah 30, wa fihi maksudnya pada nisab. Jadi beda pronoun, kata ganti. Kalau fiha, maksudnya pada 30 sapi. 30 sapi, ya kan? Tapi kalau fihi maksudnya pada nisab. Beda pronoun, beda sasarannya. Tak usah dipersoalkan. Ya, yang penting asal makan aja dah. Ya, kalau ada 30 sapi, keluarkan tabi'un, seekor pula. Apa tabi'un ini? Ibnu Sanatin. Anak sapi berusia setahun. Dakhala fi sana masuk kedua.
Nah, kalau kambing masuk kedua namanya ini, kalau sapi masuk kedua namanya ini, kalau sapi masuk kedua namanya lain, padahal umurnya sama, ya, namanya tabi. Di tabi'iyati ummi fil mar'a, disebut tabi oleh karena anak itu 1 sampai 2 sumya bidarikan dinamakan demikian karena usia 1 sampai 2 itu masih mengikut induknya ke tempat penggembalaan. Nah, walau akhraja tabi'atan ajzat bi tariqil aula. Kalau dia mengeluarkan zakatnya seekor tabi'ah, tabi' betina, ajza'at, memadai, bitoriqil aula, nanti namanya menurut secara prioritas, lebih baik lagi. Mengapa? Oleh karena bisa berketurunan, ya. Wajib firbaina musinnah itu 40 ekor, kalau tadi 30 ekor satu tabi, 40 ekor satu musinnah. Apa musinnah? 2 tahun masuk 3. Dinamai begitu, dinamakan dia musinnah yang 2 masuk 3, ditakam asnaniha karena giginya udah lengkap. Walau kharaja anabaina tabi'aini, kalau dia keluarkan pula dari 40 ekor tadi bukan satu musinnah tapi 2 tabi, ajza'a ala sahih. Menurut pendapat yang betul boleh sah. Wala hadza badan fakis, kiaskanlah secara mengikut aturan ini pula. Wa fi mi'atin wa ishrina salasu musinnat, 120 3 musinnah. 123 musinnah bagi berapa? 40. Dapat 3. Kan? Au arba'atu adbi'ah atau 4 tabi. Berarti bagi 30. Jadi bisa bagi 40, bisa bagi 30. Kalau bagi 40 3 ekor musinnah, kalau bagi 30 4 ekor tadi. Bebas pilih. Tapi saya teruskan pertanyaan nih. Bukan kapan kita ada begini nih? Sedangkan dapat kurbannya udah syukur awak. Sekilo 2 kilo. Itu maksud malam tuh. Jadi biar mana yang pas untuk kita itu yang kita apakan, ya. Baik, faslon. Bermula nih satu pasal berikutnya. Tadi apa tadi? Unta, sapi. Sekarang masuk kambing. Masuk kambing. Kalau nisab bilangan merbauna. Permulaan nisab kambing itu 40 ekor. Kapan punya? Sekarang saya tanya di depan saya ini. Pernah nggak nengok orang punya 40 kambing? Jangan. Pernah nggak? Pernah. 40? Ini di mana? Ini bisa lah. Ini bisa. Ini bisa. Tapi engkau punya? Bukan. Dari sisi ini, ya kalaupun mau tahu oke. Tapi kalau tak mau tahu pun, tak apa. Apalagi macam kita nih. Sekali-sekali beli tongseng pun sekali. Mana sini tongseng? Tongseng itu Betawi. Sate paling. Sate kambing. Skutil mukmin sikit-sikit kecil-kecil. Dah. Kenapa? Memang itu kita di sini. Bukan ada kekurangan, bukan. Tak ada, memang kita mana ada sama kita tuh, kan? Jadi oke, kita baca. Awal nisab kambing 40 ekor. Kalau ada 40 ekor, fasyatun jada'atun nih. Kalau 40 ekor, keluarkan 1 ekor jada'ah. Jada'ah tuh 1 masuk 2. Jadi ya, au saniyatun minal ma'zi atau ma'zun yang saniyah. 2 masuk 3. Wasabaqa baina jada'ah wa saniyah. Apa jada'ah? Apa saniyah? Wasabaqa baina jada'ati wa saniyah. Udah lewat penjelasan tentang jada'ah dan saniyah. Wa qalu wa fi mi'atin wahida wa 20 syatani. 102 berarti 121 ada syatani. 2 ekor domba. Wa fi wahida wa 3 syah. Kalau 201 3 ekor. 400 4 ekor. Kemudian fi kulli mi'ah setiap 100 seekor. Ila akhiri zahirun an syarhi. Zahirun ghaniyun an syarhi. Terang sudah, tak perlu lagi dijelaskan. Itu ya. Dulu saya di Jogja itu saya tidak mengerti. Kan umumnya sana prasmanan itu. Umum prasmanan. Jadi rupanya satu tempat tuh jual kambing tuh segala di situ. Torpedo ada, jeroan ada semua. Tinggal ngambil sendiri aja. Tinggal ngambil, baru nanti serahkan sama penjualnya. Tinggal masain.
Udah masak tapi mungkin tinggal nambah kuah apa segala baru kita. Saya tak mengerti. Saya tak mengerti. Orang pertama kali diajak kawan. Orang tuh aja udah ngambil. Awak mengambilnya cemana, cemana. Teringat saya. Oh, rupanya begitu caranya. Jadi mudah. Apa? Makan. Melihara bukan kita juga. Sehingga kita pun agak gagap lah mungkin kalau cerita zakat dia. Gitu ya. Tinggal lagi nanti supaya jangan salah faham, ada khilaf memang. Bolehkah saya tidak mengeluarkan hewannya, tapi saya ganti dengan harga. Harganya. Kalau kitab itu sebut harga. Kalau mudah bahasa kita uang. Madzhab Imam Syafi'i tak bolehkan, madzhab Imam Abu Hanifah bolehkan. Ini jangan dipersoalkan. Itu. Itu dia. Betuk kak. Padahal kambing pun tak punya. Ini punya. Ini dua-dua punya. Mau keluarkan apa? Saya keluarkan kambing aja. Kenapa? Kasihan saya nengok si fulan. Biar ada kerja dia. Jadi untuk dia nanti bisa jadi peternak. Tempat kami tak bisa begitu. Bagusan keluarkan uang. Kasihan awak biar cepat digunakan orang tua masing-masing. Macam kita jangan tekankan. Kita elok cukupkan duit beli sate kambing. Dah. Okey. Faslun, bermula satu fasal. Fi zakatil khiltah. Apa khiltah ni? Di situ apa? Syirkah apa di situ terjemahkan? Tak ada terjemahkan? Tak ada. Harta itu bercampur. Ya. Harta itu milik dua orang. Kongsi. Wal khalitan zakiyan bikas lekafi. Dua orang yang berserikat dalam satu benda harta, dua-duanya wajib mengeluarkan zakat. Zakat syakhsil wahid, zakatnya zakat seorang. Jadi dua-dua wajib mengeluarkan tapi terhitung zakat satu. Wal khiltatu qad tufi syarikaini takhfifaini. Al khiltah qad tufidu syarikaini takhfifan. Percampuran itu kadang-kadang memberikan faedah dia untuk syarikaini, dua orang yang bersekutu. Jadi artinya takhfifan, meringankan agama. Prinsip agama itu adalah ringan. Jadi bersekutu orang tu pada harta zakat itu, nanti apanya itu namanya zakatnya dihitung zakat seorang. Okey ya. Contoh masalah, biarnya memiliki samanina syatan bisawiyati bainahuma. Keduanya punya 80 ekor kambing, sama keduanya. Maka cukup zakatnya failzamhu syatun, seekor kambing. Qatufir taskiran, tapi kadang-kadang dia tidak pula ringan, berat. Biar yang melikar arba'ina syatan bisawiyati bainahuma. Dua-dua punya 40 ekor kambing, tapi cukup keluarkan 1 ekor saja. Ada kala begitu. Ya, prosesnya nanti dalam usul fikih lah, mengapa jadi begini, Okey. Waqad tufid takhfifan ala hadihima wa taskan ala akhar. Kadang-kadang ringan bagi seorang satu pihak, berat bagi pihak lain. Kan yang mereka sitina. Misal kata dia punya 60 ekor kambing. Dia hadihima bagi salah keduanya sulusuha, sepertiganya. Sepertiga daripada 60 berapa? 20. Kan? La akharu sulusaha. Yang lain itu adalah 2/3-nya, 40. Waqad la tufid takhfifan tasqilan. Jadi yang 60 kan? Dua-dua 60, satu punya 40, satu punya 20. Ringan bagi satu, berat bagi satu. Ringan bagi satu keluar zakat, berat bagi satu keluar zakat. Waqala tu fitahun takhsikiran. Kadang-kadang tak berat tak ringan. Tadi ringan, berat, tak ringan tak berat. Kan yang menikah mi'ata syatin bisa bin huma. Dua-dua punya 200 ekor. Wa innama yuzakiyani zakatal wahidi. Zakatnya zakat seorang. Macam tadi lah. Kalau 120 ekor berapa keluarnya? Kan gitu. Ya, itu ya. Jadi bukan siapanya. Dengan syarat 7. Wa fi ba'din nusakhi in kana. Itu teks saja. Satu teks menyebut in kana, bukan idza kana. Al-murahu wahidun. Al-murahu wahidun. Wa bidamil mim, murah bidamil mim. Apa murah ini? Ma'wal masyati lailan. Tempat bermalamnya hewan ternak. Situ tempat bermalam. Jadi
Ini punya kami berdua nih, kami dulu tek-tekan, kalau bahasa kita tek-tekan berkongsi itu. Ini dia. Syaratnya 7, kalau mau ikutkan ringan, berat, ringan sepihak, berat sepihak, tak ringan, tak berat, syaratnya 7. 1, tempat bermalamnya sama. Wal masrahu wahid. Wal masrah. Apa masrah? Tempat apa? Tempat mengumpulkannya. Al-mawdi'u alladhi tasrahu ilaihi al-masyah. Tempat berkumpul hewan tadi itu. Itu sama juga. Wal mar'a wara'i wahidan. Tempat gembalanya juga 1. Wal fahlu wahid. Apa fahlu? Ya pejantan tangguh ni ya. Apa itu tu? Apa namanya tu kalau kata orang tu? Astagfirullahaladzim, bahasa kita. Jadi fahlun itu dialah yang bibitnya. Bibitnya 1, pejantannya 1. Ini tahada naul masyah. Jika sama hewan ternaknya, artinya jenis hewan ternaknya sama. Tapi kalau berbeda, seperti 1 do'nun, 1 ma'zun, 1 kambing, 1 biri-biri. Fayajuz an yakuna kullu minhuma fahlun. Maka boleh setiap satu jenis 1 pula pejantannya. Yatruku ma syatahu, yang menempuh jalannya sendiri. Kan susah nih. Sekarang saya tanya aja. Tahu enggak mana kambing jantan, kambing betina? Enggak penting lah, yang penting sate kambing dah. Kenapa? Bukan kita bodoh, bukan. Karena memang bukan alam kita. Ini sampai pejantannya pun mesti 1. Kalau kongsi dan 1 jenis. Kalau 2 jenis, 1 biri-biri, 1 kambing, boleh 2 pejantan. Bukan 2 jantan. 2 pejantan. Tahu. Bibit unggul. Itu dia. Kan? Bukan tanggung. Makanya tak hanya orang Arab. Orang kita di sini pun macam yang alim tadi katakan, ngerti dia. Ngerti. Umur kambing ni berapa tahun pun ngerti. Nengok aja, dia dah tahu. Sekian tahun ni. Sehat ni Pak, sehat. Tahu dia tak sehat ni, sakit. Tahu dia. Macam kita mana tahu. Tahu kita di meja tu aja dah. Bukan bodoh. Bukan. Karena memang bukan kita di situ. Bukan ranah kita di situ. Ya. Apa lagi? Wal masyarabu. Wal masyarabu, tempat minumnya 1. Seperti air, mata air, au nahrin atau sungai. Akhirnya malah tempat minumnya sama, situ-situ semua, wahidan. Wal halibu wahid. Apa halib di situ? Pemerah susunya seorang. Macam mana kalau pemerah susunya nanti mesin? Yang tekan knopnya tapi seorang. Ini kan persoalan fikih. Ya. Wa ahadul wajhaini fi hadhihi masalah. Ini salah satu pendapat dalam masalah ini. Wal asahu, tetapi pendapat yang sahih adamul ittihad fil halib. Pemerahnya tak mesti 1. Tak mesti 1 orang. Waqadul mihlab, begitu juga tempat tampungan susunya juga 1. Coba nih. Enggak tergambar sama kita tuh. Enggak akan tergambar sama kita. Tapi bagi orang yang beternak ini, dia tergambar. Paham nih ya. Wahal ina uladi yuhlabu fi. Apa mihlab? Itulah tempat susu yang diperah. Ya. Wa maudul halabi, tempat susunya 1. Tempat memerah, tempat perahan 1. Situ-situ juga. Ya. Tetapi Nawawi mengiskan lam, bukan halab tapi halb. Itu sama saja. Yaitu nama bagi susu yang diperah. Wa itlaqu 'alal masdari wa qalbun huwal muradu huna. Itu tak penting bagi kita. Ini untuk gambaran saja. Tetapi tidaklah hukum dibuat sia-sia. Pasti ada pelakunya. Pasti ada peternak unta. Pasti ada peternak sapi, peternak kambing, sejumlah ini. Hanya bagi kita tak begitu perlu, sekalian ilmu saja. Oke? Kita ngaji tentang bab haji. Mau haji? Enggak, nanti. Tak usah sekarang. Sebab kalau sekarang pas berangkat lupa nanti itu. Ya.
Muallim pernah diminta ngisi membuat pengajian ilmu waris. Karena yang ngaji tak bisa baca kitab Arab, ambil kitab Melayu. Ada kitab Melayu khusus ilmu waris. Ada. Baca. Tengah jalan orang tu sendiri minta enceng. Kenapa? Dia pening lah. Si fulan dapat berapa? Si fulan, kalau ada si fulan dapatnya berapa? Kurang semua atau kurang sebahagian? Kalau si fulan jumpa si fulan ahli warisnya, asal masalah berapa? Kalau ada sisa gimana? Ujung-ujungnya warisan yang tidak ada. Kan? Pening baginya ya. Coba. Orang tu sendiri minta enceng. Muallim pun maklum. Untuk apa? Karena zahirnya secara adat masih jauh mati lagi. Zahir, kita taklah cerita perkara ilmu Allah Ta'ala. Itu dia. Ini pun sama. Gitu. Ya, baik, kita teruskan. Wanis faslun, baru satu fasal. Nisabul zahabi 10 mithqalan. Nisab emas 20 Masya Allah 20 mithqal ya. Kalau digramkan lebih kurang 90 gram. Lebih kurang. Jangan bertekak. Saya ngaji sana katanya 85. Yang sana 100. Mana yang betul? Datang ustaznya pandai. Kau punya emas enggak? Enggak, dah diam aja kau, dah titik. Kau dipersoalkan mana yang betul? Punya juga enggak. Mas Jawa banyak. Mas Jawa. Mas Paino. Banyak. Ini dipersoal 85 kau 90 kau. Bukan salah, tapi kita punya enggak. Sok kali dia ngejek awak mentang awak orang miskin. Bukan apa tanya yang enggak perlu. Ditanyanya sama ustaz tadi, cemana muka setan? Itu pernah tuh, di mana setan ada? Mana ada setan dalam tubuh? Coba dulu. Ini bukan cerita lo, betul. Ustaz tu jawab, macam muka kau lah. Gitu. Ini ustaz betul nih, bukan ustaz-ustazan. Alim betul. Alim betul. Lurus. Ngaji betul. Coba dulu. Tanyanya, macam mana muka setan? Jadi ustaz tadi jawab macam muka kau tu lah, muka setan. Coba. Kalau berikut ni cerita, kita tak tahu. Tanyanya, setan dari api, neraka api. Kalau setan masuk neraka, jeruk makan jeruk. Cuma mana panas? Panggil gurunya, sini. Tepuk ada. Kan? Kau tanah, aku tanah kan? Sakit juga. Itu cerita. Tapi kalau yang tadi betul. Tanya yang muka setan. Karena ada jamaah yang ngaji penting kali tahu nama setan. Awak ingin tahu nama, ngapain nama setan? Penting kau tahu, hafal kau nama Nabi, hafal kau nama malaikat, nama setan. Nama dia situ. Dah, ini pun sama. 20 mithqal. Ya dah. Tahdidan biwasni Makkah. Tepat menurut timbangan Mekah. Oke, nanti mana tu ada yang berkesempatan ke Mekah, jumpai orang Mekah asli. 20 miskal tu berapa? Ya, muallim tak, kawan muallim orang Irak. Muallim punya kitab fikih. Muallim tanya sama dia, tolong jelaskan dulu nih. Timbangan-timbangan nih. Apa tuh? Astaghfirullahaladzim. Air, kulah, timbang. Diceritakannya. Sama muallim masih ada catatan coretan itu. Dah, jauh malam muallim di kos-kosan dia. Orang Irak itu. Yang sedap di ujung. Setelah kami cerita itu, apa kata dia? Orang Arab pun enggak pakai lagi ini. Coba. Ingat muallim belum buang catatan-catatan dia, tulisan dia itu yang dia terangkan. Bentuknya begini, girbah tuh ini. Coba. Ini tengoklah ini. Pasti 20 miskal timbangan orang Mekah. Orang Mekah pun sekarang udah pakai. Sedangkan mandi dia pakai shower dah. Duit. Jokowi. Oh, dia mandi masalah. Diskon Jokowi. Coba. Salahkah Tuan Syekh penulis kitab? Tidak.
Memang situasinya saat itu. Jadi bagi kita jangan bertekak. Wal miskal, satu miskal itu tengok. Dirhamun wa salasatu asba'i dirhamin. 1/3/7 dirham. Satu miskal. Pertanyaanku, pernah kenal dirham? Nah, miskal nggak tahu, dirham nggak tahu, makin nggak tahu. Satu miskal itu 1/3/7 dirham. Kalilah 20. Coba. Wafihi nisab emas itu rubu' usyur, 1/40 daripada 20 miskal, berarti setengah miskal. Wafi mazada ala 20 miskalan, dan pada lebih dari 20 miskal itu bihisabihi, hitunglah berapa lebihnya, keluar zakatnya. Wa in qalla zaid, sekalipun lebihnya sikit, keluar zakatnya. Ya toh. Maka kalau digramkan itulah tadi dia ada sebut 80, 85, 90, 100. Kalau mau cepat ambil yang sikit. Kalau mau lambat ambil yang banyak. Dah. Gitu caranya. Ya. Wa nisabul waraqi. Nisab perak. 100 dirhamin. 200 dirham. 200 dirham itu lebih kurang 625 gram. 625 gram. Wa fi rubu'ul usyuri, 1/40, wa huwa khamsatu darahima, yaitu 5 dirham. Wa fi mazal al-matani, lebih daripada 200 dirham bihisabihi, sesuai perhitungannya. Wa in qalla zaid, sekalipun lebih sedikit. Jadi yang lebih sedikit pun kena zakat. Nah, jadi dia katalah ambil tadi 80 gram emas. 80 kena zakat. 81 ya kena juga. Teruslah. Makanya nanti supaya menghitungnya mudah, 1/40 saja dari semua itu. Ya. Wala syafil maghsyushi min dhabin wa fiddatin hatta yablugha khalisuhu nisaban. Tidak ada zakat pada emas perak yang bercampur sampai bersihnya itu nisab, sampai nisab. Jadi kalau seandainya dibersihkan sampai nisab, jadi bercampur dia, emas dengan yang bukan emas campur, nggak ada zakat. Kecuali kalau nanti dibersihkan kadar emasnya sampai nisab. Gitu ya. Wajib fil huli al-mubah zakatun. Perhiasan yang diperbolehkan itu tak ada zakat. Perhiasan diperbolehkan itu tak ada zakat, ya. Perhiasan. Nanti ini baru nanti kita belajar nanti maqasidus syariah namanya. Maqasid syariah. Mualim kemarin belum mualim posting. Itu maqasid syariah itu ditulis Imam Syatibi dari mazhab di luar mazhab Syafi'i. Kalau ada mazhab Syafi'i namanya mahasinus syariah. Ada kitab mahasinus syariah. Situ hikmah-hikmah dari hukum agama. Saya belum mulai posting untuk itu, bahasa Arab itu. Segini kitabnya. Terusnya Syekh Qafal. Apa hikmah? Gini. Diterima ditolak, standar ekonomi dunia adalah emas. Jadi bukan jumlah uang, tapi jumlah emas. Jadi berapa aset emas orang? Itu standar ekonomi. Dan di dunia ini yang paling besar punya aset emas adalah Amerika. Maka standar ekonomi Amerika itu kuat. Bukan mata uang. Mata uang bisa jatuh saja kalau macam. Tapi yang menjadi standar adalah emas. Oke. Cadangan emas. Bukan cadangan, Ding. Cadangan maksudnya apa? Yang ditambang. Simpanan maksudnya sudah jadi emas. Udah jadi emas. Ya, yang udah jadi emas. Bukan yang ditambang. Gitu tuh. Bukan ditambang. Makanya Amerika itu paling kuat ekonominya, walau sekarang gonjang-ganjing dengan Cina. Oke. Nah, perhiasan karena dia dipakai, maka tidak perlu dizakati. Sebab apa? Sebab dia berotasi, artinya tidak berhenti sebagai standar. Dia terpakai. Sehingga kalau dia tidak dipakai, kalau dia diam saja gitu, maka seakan-akan dia tidak berfungsi. Atas ketidakfungsiannya disimpan saja begitu, maka dia diambil zakatnya. Begitu loh. Jadi di dunia ini emas. Dan nilai kurs emas dari masa dulu sampai sekarang stabil. Nggak ada penurunan. Dan jangan lupa, emas itu dinar. Dinar itu dinarius, dewa kekayaan Yunani. Jadi Rasulullah ambil dinar itu bukan dari Islam. Dirham itu bukan dari Islam juga, itu dari Persia, drachma.
Ya, jadi jangan dibilang mata uang Islam. Enggak, itu mata uang Yunani, mata uang Persia, tapi diadopsi oleh Rasulullah karena bagus. Baitul Mal itu juga bukan dari Rasulullah, bukan dari Islam. Itu kreasi Umar meniru Romawi. Baitul Mal. Hah? Jadi kita jangan alergi atas kebaikan yang lain. Gitu loh, dipakai, maka kita maju. Kita maju. Karena bisa mengambil yang baik dari yang lain. Nah, itu diantaranya. Jadi kalau dia disimpan saja, dia akan menjadi sesuatu yang pasif. Dan emas tidak boleh dibiarkan begitu, karena dia mempunyai standar. Dan belum tentu emas lebih mahal dari platina. 1 gram platina lebih mahal dari 1 gram emas. Permata lebih mahal dari emas. Tapi yang menjadi standar adalah emas. Mengapa? Stabil. Itu loh. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu kaya-kaya. Ada yang pernah menghitung Abdurrahman bin Auf waktu meninggal itu meninggalkan warisan ada 4 kuintal emas. Dari uangnya itu 1 dinar lebih kurang 4,25 gram. Jadi kalau dia punya 100 dinar, coba itu. Ini supaya paham. Jadi kenapa emas? Karena emas itu nilainya stabil. Dia menjadi standar stabilitas ekonomi di muka bumi ini. Jadi bukan uangnya, ya, bukan uang. Jadi uang itu ngikut emas. Wah, uang kertas apa lagi? Orang sekarang udah mulai pakai Bitcoin kok. Sekarang udah mulai pakai Bitcoin, uang mulai nggak nampak sekarang. Kita transaksi sekarang hampir udah mulai nggak nampak loh. Pakai macam-macam, gitu. Orang berutang nampak uangnya. Sekarang nggak nampak, pakai kredit card itu. Bayarnya pun nanti transfer aja. Uangnya mana? Udah mulai tuh. Awak masih bertekak-tekak aja, orang tak kemana-mana udah sekarang nih. Kan? Baik, itulah dia kira-kira pertanyaan si Ihsan tadi. Adapun yang diharamkan, kaswarin. Apa suarin situ? Gelang tangan. Wa khulkhalin, gelang kaki, lirajulin bagi seorang laki, wa khunsa perempuan, wajib zakatu fihi, wajib zakat. Laki-laki dan khunsa tak boleh pakai emas. Dipakainya juga tetap wajib zakat. Enggak dipakainya, disimpannya wajib zakat. Nah, perempuan dipakainya enggak wajib zakat. Disimpannya sampai haul wajib zakat. Jadi bukan persoalan bentuk, persoalan fungsi. Karena ada bentuknya kadang bonggol aja gini, ternyata fungsinya sebagai perhiasan. Sebab ini kan terkait kearifan lokal. Di sini sekarang gini lah, saya luaskan ini muda-muda semua kan, semua melek internet. Apa ukuran orang perempuan itu cantik? Satu tempat enggak, gembrot itu cantik. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Maka daerah itu perempuan-perempuan itu kalau udah mulai gadis dia dikasih makan banyak-banyak, nggak boleh keluar rumah supaya gembrot. Karena daerah itu kalau gembrot itu cantik. Ada pula tanda cantik itu kalau kupingnya panjang ke bawah. Ada pula yang cantik itu kalau daerahnya. Itu deh. Jadi maksud Malin tadi bukan bentuk, tapi fungsi. Boleh aja bonggol gini, tapi fungsi di daerah itu sebagai perhiasan. Maka kalau bentuknya bonggol, tapi fungsinya sebagai perhiasan, dipakai seperempuan, tidak wajib zakat. Disimpan, wajib zakat. Nah, wajib zakat. Ternyata haulnya kira-kira 2 minggu lagi. Supaya nggak zakat, pakainya. Nggak kena zakat. Tetap nggak kena zakat. Tetapi kalau menurut penguasa, dia menggunakan itu supaya nggak bayar zakat. Ini khilaf. Namun sebagian ulama katakan tetap wajib zakat. Kenapa? Karena dia berkilah supaya tidak bayar zakat. Ya, kalau bahasa kita dulu anak-anak menggajai. Ya. Udah biasa ngolah. Ya. Faslon, baru satu fasal. Wa nisabu zur'i wa thimari 5 awsuqin. Nisab tumbuhan dan buah-buahan. Ya. Hasil bumi, ya.
kalau Arabnya itu tumbuhan dan buah-buahan 5 wasak. 5 kumpulan. Karena arti wasak itu lianal wasaka yajma'u si'ani, karena wasak itu artinya mengumpulkan sa'. 5 wasak itu 1.600 ya. 1.600 ritel, bukan liter. Ritlun, rotolam. Jadi 5 wasak itu 1.600 ritel. Irak pula ritel satu masalah, Irak satu masalah. Sedangkan Irak udah digempur habis-habisan. Nah, dah. Nampak tuh. Wa fi ba'd nusakh bil Baghdadi, tapi satu naskah sebutnya bukan Iraki, Baghdadi. Wa mazada, lebih dari itu fa bihisabi, hitunglah sesuainya. Ini kita baca saja. Ritel Baghdad menurut Imam Nawawi itu adalah satu ritel Baghdad 128/4/7 dirham. Coba tuh. Kalau cara orang Indonesia sekarang 4/7 ini kan cincai-cincai dah. Cincai-cincai lah dah. Kan? Pengertian aja gitu. Coba deh. Kan? 128/4/7 dirham. Pada tumbuhan dan tanaman, pada tanaman dan buah-buahan itu, jika tak ada hujan atau dapatlah dia salju, situ salju, salju atau aliran daripada sungai misal kata, atau irigasi, fayas adurma ala wajil ardi fayasqiyah, kemudian air pun naik, kemudian menyiraminya, irigasi maksudnya, ada tada hujan atau irigasi 1/10 ya, 1/10. Banyak sekit bidulab, tapi kalau diusahakan airnya, dicontohkan sini dengan dulab. Apa dulab? Dulab itu gini, kalau pernah tengok film-film zaman dulu, ada hewan ditaruh alat di lehernya panjang entah macam kayu, dilekatkan ke tengah, dia memutar, maka alat ini pun berputar. Itu dulab. Kan? Payah menjelaskan. Orang ada sama kita. Jadi benda itu bentuknya lingkaran di tengah, kemudian di sampingnya ini entah sapi, entah kerbau, entah kuda, memutar ini. Putar, itulah nanti menaikkan air. Di satu tempat dia bukan menaikkan air, tapi menumbuk. Ini untuk menaikkan air. Ya. Mayudirhul hayawan, atau suqiyat, atau dialiri au suqiyat binathin. Binathin, dengan diusahakan air itu dari sungai atau dari sumur menggunakan hewan seperti ba'ir, unta atau sapi, maka setengah dari 1/10, 1/20. Wa fi masuk kami samai wadulai masalan sawaan salas arba'il usyur. Pada yang tapi kalau dia pakai air dari tada hujan, kemudian pakai air yang kita usahakan, sama waktunya, sama, pakai air juga sekian, bukan sama waktunya ding, sama volumenya, sama, tada hujan sekian. Petani ngerti itu, tada hujan sekian, air yang kami usahakan sekian, maka zakatnya 3/40. Itulah dia. Ya. Jadi kalau digramkan ini 625 kilogram. Salah ding. 635 kilogram. 5 ausuk itu. 5 ausuk. Kan 5 ausuk. Itu lebih kurang 635 gram. Kilogram. 635 kilogram. Kami pernah ngaji enggak kok 700 kata. Ya udah enggak apa-apa 700. Kami 580. Enggak apa-apa. Gitu ya. Ya, kadang-kadang disebut 100 kaleng. Ya? Iya. Gitu ya. Oke, paham nih dah? Baik, kita teruskan. Faslun, baru satu pasal. Wa tuqawwamu urud tijarah 'inda akhir hauli mashturiyat bih.
dihitung benda-benda perniagaan itu di akhir tahun sesuai dengan bimashturat bi, dengan sesuatu yang dia dibeli. Apa maksudnya ini? Saun kana sama mali tijarah nisaban amla, sama ada harga daripada harta perniagaan itu sampai nisab atau tidak. Jadi waktu dibeli sampai nisab atau tidak, tapi yang penting waktu akhir tahun dihitung sampai nisabnya atau tidak. Kita dagang nih, sekian modal segala macam, oke, nggak sampai nisab, tapi nanti begitu akhir tahun sampai nisab. Ini pun nanti ada persoalan, sampai nisabnya ini modal tambah keuntungan atau neto? Keuntungan bersih setelah keluar tanggung jawab. Nah, itu pun khilaf. Tapi yang jelas dihitung pada akhir tahun. Jika harga nilai mata benda yang didagangkan itu sampailah pada akhir nisab, zakah, dia zakati. Kalau tidak, tidak. Ya. Dan ia keluarkan daripada harta perniagaan yang sampai nisab itu 1/40. 1/40. Tetapi standar nisabnya adalah standar emas. Jadi berapa kita ikut emas? 80 gram? Maka itu. Nanti jadi gini, yang niaga-niaga ini hitung di akhir tahun. Hitung akhir tahun jumlah total semua sampai enggak? Apa yang maksud total nih? Bruto. Tapi ada yang mengatakan tidak. Untung laba bersih. Laba bersih. Kalau dilihat aspek keadilan Islam, maka lebih tepat pendapat kedua itu. Yaitu setelah dikeluarkan semua tanggung jawab, laba bersih, akhir tahun, kan ada biasanya tutup buku, disitulah keluar zakatnya. Gitu. Boleh paham insyaAllah? Ya, baik. Dan barang tambang yang dikeluarkan berupa emas perak, dikeluarkan kalau sampai nisabnya 1/40 saat itu juga. Dengan catatan jika yang mengeluarkan itu adalah orang yang wajib zakat. Ya, dia barang tambang nih, bukan harta terpendam, bukan barang tambang. Dia cara sekarang hampir nggak mungkin karena ini mesti pemerintah yang mengusahakan. Pribadi nggak mungkin, kan? Keluarkanlah dia 1/40. In kana mustaqim ahli wujubi zakat. Wal ma'adin, kata-kata ma'adin jamak ma'din atau ma'dan adalah nama tempat yang Allah ciptakan di situ min benda-benda tadi, emas perak tadi berupa mawatin, tanah mati yang tak ada orang punya tapi kita gadi. Au milkin, atau memang tanah milik orang. Macam dulu jangan silap, masa-masa tempo dulu itu ada tempat-tempat di Indonesia nggak perlu digali dalam, itu dapat minyak. Contoh Berandan. Berandan itu dulu tanahnya itu, jadi ada orang beli tanah atau punya tanah di sana. Itu ternyata ada kandungan minyaknya. Cara dulu untuk Indonesia. Kalau sekarang udah agak susah. Kalau sekarang macam kami di sini, macam Marian ini, kalau digali agak dalam sedikit air. Dapat air, benar. Air. Duras. Nah, gitu. Bukan pula minyak. Maksud Malim mengilustrasikan saja. Ilustrasi tadi itu. Jadi dapat minyak, tadi itu? Emas perak. Gitulah model dia. Ya. Wa ma yujadu min rikazi. Adapun barang galian. Apa yang masuk barang galian? Dafinul jahiliyah. Yang ditanam, disimpan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Apa maksud jahiliyah? Harta karun, wahyal halatul lati kana 'alaiha al-arabu qabla Islam. Itulah orang Arab sebelum Islam. Jadi harta orang Arab sebelum Islam. Makanya kalau harta karun sini nggak kena zakat. Ya macam mana dari Arab sana pindah kemari harta itu? Kan? Nah, itu dia. Sebab mereka jahil terhadap Allah, Rasulullah dan syariat Islam. Maka fafirikazi pada harta karun itu al-khumusu 1/5. 1/5 20%. Begitu dapat 20%. Masalahnya di Mekah sendiri pun udah tak dapat lagi. Macam mana pula sini? Boleh paham nih? Kan? Oleh surabu diberikan masrifah zakat yang masyhur. Diberikanlah harta zakat tadi itu kepada penerima zakat yang 8 golongan itu menurut pendapat masyhur. Ya.
Tetapi wa muqabiluhu, sandingan ayat ini. Bukan sandingan ayat ini. Sandingan hukum yang menjelaskan bahwa diberikan kepada 8 asnaf, ada pendapat lain. Yusrafu ila ahli khumusil madhkurina fi ayatil fi'. Diberikan kepada 5 kelompok yang disebutkan di dalam ayat tentang fai', yaitu surat Al-Hasyr ayat 7. Di situ disebutkan bismillahirrahmanirrahim, ma'afa Allahu ala rasul min ahlil qura, dan seterusnya. Nah, jadi diberikan. Jadi nanti kalau harta karun ini diberikan kepada siapa? Oh, kepada yang 8. Tapi nanti muqabil namanya. Pendapat yang menjadi sandingan atas pendapat ini mengatakan tidak kepada yang 8, tapi kepada 5 asnaf yang disebut di dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Nah, itulah dia, ya. Baik. Berikutnya zakat fitrah. Di situ panjang enggak? Panjang? Zakat fitrah. Di sini panjang kan? Oh ya, kita baca ya. Wa faslun. Bermula satu fasal, wa tajib zakatul fitrah. Wajib zakat fitrah. Kadang-kadang disebut zakat fitri, kadang disebut zakat fitrah. Arti fitrah al-khilqah, ciptaan. Kalau Indonesia filtra. Jangan kepegang kepalaku nih. Kepalaku dipiltra. Filtra, ya. Orang Indonesia pegang kepalanya sakral nih. Kalau orang Arab biasa tokok-tokok kepala itu biasa. Tak. Nah, itu biasa. Pantat ya. Masya Allah. Nah, jadi bisa zakat fitri, bisa zakat fitrah. Fitrah artinya khilqah, ciptaan. Bisa zakat asya. Sebabnya 3. Wajib zakat fitrah itu sebab 3. Pertama, orang beragama Islam, fala fitrat ala kafir asli illa fi raqiqihi wa qaribihil muslim. Tidak wajib zakat fitrah terhadap orang kafir asli kecuali kepada budaknya atau kepada kerabatnya yang muslim. Jadi dia tak wajib zakat. Budaknya Islam wajib zakat. Kalau dia punya saudara Islam, saudaranya wajib zakat. Kemudian syarat kedua, terbenam matahari akhir pada bulan Ramadan. Wa hina idzin fatukhadhu zakatul fitr amman mata ba'da ghurub. Ketika tenggelam matahari itu dikeluarkanlah zakat fitrah dari orang-orang yang mati setelah terbenam matahari. Makanya syarat yang kedua zakat fitrah itu apabila orang itu dapat 2 udara Ramadan, udara Syawal. Lahir setelah asar akhir Ramadan, meninggal setelah maghrib Syawal, maka wajib zakat. Nah, itu ya. Duna man wulida ba'dahu, tidak wajib zakat kepada orang yang telah dilahirkan setelah terbenam matahari. Terbenam matahari malam itu lahir, tak wajib zakat. Atau meninggal akhir Ramadan, tak wajib zakat. Syarat yang ketiga wajibul fadli, ada lebih. Wa huwa yasaru syakhsi bima yafdulu. Mudah bagi seseorang apa yang lebih. Artinya kelebihan, ada lebih. An kutihi wa kuti iyalih fi dzalikal yaum. Lebih dirinya dan diri orang yang wajib dinafkahinya. Iyalihi, keluarganya pada hari itu. Yaumil aidi, pada hari raya. Wa kadza lailatu, begitu juga malam raya. Jadi istilah kata setelah terbenam matahari 24 jam, setelah terbenam matahari akhir Ramadan 24 jam mulai itu terhitung sampai besok tanggal 1 Syawal. Jadi malam 12, siang 24 jam. Jadi untuk 24 jam ini ada kelebihan untuk makan keluarga dia, maka dia wajib zakat. Dan jangan lupa, zakat fitrah itu bukan untuk kaya. Itu hanya cover emergency saja. Mengcover emergency supaya pada hari raya semua bisa ikut. Itu prinsipnya. Jadi jangan dibayangkan itu zakat fitrah itu bisa buat orang buka kedai sembako. Nggak bisa itu. Itu hanya sekedar untuk makan hari itu aja. Gitu. Itu saja. Makanya disebut kalau ada lebih hari itu wajib zakat. Yuzaki syakhsu an nafsihi wa man talazamu nafaqatul muslimin. Seseorang itu wajib mengeluarkan zakat dirinya dan zakat orang yang wajib dinafkahinya. Perhatikan kalimat. Zakat dirinya dan zakat orang yang wajib dinafkahinya. Makanya istri yang keluar zakat tak wajib menzakati suaminya, karena suami tak wajib dia nafkahi. Ya. Maka tak wajib orang muslim itu mengeluarkan zakat budaknya, orang karib kerabatnya, istrinya yang kafir. Boleh kawin dengan orang kafir? Ahli kitab, ya, boleh. Wa wajiban nafkah, sekali wajib nafkah. Wajib menafkahi budaknya, tapi tak wajib menzakatinya. Wajib menafkahi karib kerabatnya,
tapi tak wajib menzakatinya. Wajib menafkahi istrinya yang kafir, tapi tak wajib menzakatinya. Ya. Al fitr ala syakhsi fa yukhriju sa'an. Apabila wajib pula zakat fitrah kepada seorang, wajib keluarkan 1 sa' dari makanan tempat dia tinggal. Ya, 1 sa' berapa kilo? Kan? Bertekak lagi. 2,5, 2,7, 2 terserahlah. Ya, keluarkan ada. Ini 1 sa'. Sa'an min kut baladi. Ya, bukan mud itu nam'on untuk fidyah, ya. Makanan negerinya, in kana baladian, kalau itu berupa negeri. Negeri itulah makanan pokoknya apa? Kalau makanan pokoknya beras, kalau gandum, kalau pisang, ada Indonesia makan pokok pisang? Ada. Di Papua itu, tapi pisangnya yang besar-besar, bukan pisang raja, di atas pisang raja lagi. Itu makanan pokoknya, yang makan pisang. Keluarkan. Ya, karena makanan pokok di daerah itu. Kalau makanan pokoknya kerikil, ya kerikil. Karena ada makanan pokok kerikil. Coklat kerikil. Enggak kerikil, besi ya besi. Karena jembatan belum diresmikan udah rubuh kan, berarti kerikilnya dimakan. Besinya dimakan. Itu berarti kan? Ceramah kayak gini di depan PU, kena pecat lah kontan. Oh. Suruhnya jaket besi katanya. Karena tahu si Ustadz ini penanganan PU, padahal yang korupsi bukan PU. Entah di bawah-bawahnya, PU-nya resmi gitu, nggak ada masalah di bawahnya. Tapi si Ustadz nggak ngerti, disampaikan begini. Ya syukur-syukur dipecat aja. Kalau seandainya amplopnya nggak dapat, wah kan repot juga nih si Ustadz, kan? Kainkan bila akwat, di negeri kami ini banyak kali makanan pokoknya. Kainkan fil balad aqwatun ghala ba'duha. Wajib ikhraju minhu. Mana yang paling banyak menjadi makanan pokok, maka itulah yang dikeluarkan, ya. Walaupun syafi badiyatin la quta fiha. Kalau seorang itu berada di satu tempat badiah, mungkin di luar kota. Maksud badiah ini kalau cara Arab padang pasir. Enggak ada makanan pokoknya. Macam mana? Maka akhraja min qutil aqrabil balad minha. Keluarkanlah makanan pokok negeri yang dekat dengan itu. Apa makanan pokoknya? Nah, itulah dia. Wa ma lam yusir bisa'in bal bi'adi lazim zakat. 1 sa' tak bisa dikeluarkan. Maka keluarkanlah seberapa adanya. Nah, itu maka tadi muallim berani bilang zakat fitrah itu untuk emergency, ya. Ukurannya ada 1 sa' itu 5 ritel, 5/3 ritel era 1 sa'. Sudah terang yang lalu pada nisab zura', ya. Itulah dia. Baik, kepada siapa diberikan zakat fitrah itu akan datanglah, atau kepada siapa diberikan zakat itu akan datang. Itu yang panjang, ya, itu yang panjang. Siapa-siapa. Orang kadang-kadang bingung menentukan sekarang nih Pak, fakir miskin siapa? Kata kita tengok aja gasnya, kalau masih hijau miskin, dah tidak dapat zakat. Sampai sini ya. Mudah-mudahan fahamlah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.